syukur. Cek. Haleluya.
firman-Mu pagi ini. Tuhan, urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Menyucikan, mengubah, membarui semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Urapi juga kami semua, baik yang ada di sini mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda, siap telinga yang sempat mendengar. Urapilah Tuhan, Ku mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati menjadi tanah yang baik dan subur. Menerima setiap benih firman-Mu bertumbuh, Tuhan, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis, dipersembahkan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan, melayakkan, mendorong, menggairahkan kami menjadi penyembah yang benar. Sampai satu waktu kami menjadi penyembah yang sempurna. Firman dan Roh Kudus juga dua tangan Tuhan terulur bagi kami, menolong, memulihkan, mengangkat, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Kuasa-kuasa iblis selalu menggoda, merintangi saat kami membaca, mendengar firman, saat kami menyembah roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa main-main, kami semua dalam nama Yesus pergi. Ya Yesus, mohon kemurahan-Mu, mohon belas-kasihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali pagi ini kita datang bersujud di bawah kaki Tuhan, membaca, merenungkan firman. Kita akan menyembah Tuhan. Kita lanjutkan membaca Alkitab dalam Injil Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat 43. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Dari rantainya itu diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya.
Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia mengasihi engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang dan mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara yang nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Setelah umurnya sudah 12 tahun. Semua orang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun
mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Puji Tuhan, demikian kelanjutan bacaan kita pagi ini. Ada 2 perikop di sini. Ya. Mulai dari Yesus mengusir roh jahat dari orang yang dirasa. Ya, dengan melalui badai, ya, di pasal sebelumnya kita sudah membaca. Untuk sampai di daerah Gerasa ini, Yesus harus bersama dengan muridnya menghadapi badai, ya, di tengah lautan. Ya. Dan kemudian begitu sampai di Gerasa, ya, mereka disambut oleh orang yang kerasukan legion, ya. Suatu roh yang begitu banyak, ya. Di sini kita membaca, dia mengatakan bahwa namaku legion karena kami banyak, ya. Saking, ya, banyaknya roh yang menguasai orang ini, sehingga, ya, orang ini tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, ya. Dirantai, ya, tapi kemudian diputuskan rantainya, ya. Dia memukuli dirinya dengan batu dan berkeliaran siang malam di pekuburan. Dan katakan tidak ada seorang pun yang, ya, cukup kuat untuk menjinakkan. Ya, ini, ya, sehingga kita melihat begitu, ya, sangat, ya, berbahaya kalau kehidupan manusia dikuasai oleh roh jahat, ya. Keadaannya akan semakin hari semakin memburuk, ya, sampai akhirnya akan menuju kepada kebinasaan, ya, seperti kawanan babi, ya, yang terjun lemas ke dalam danau. Jadi ini keadaan orang yang dikuasai oleh roh jahat. Satu waktu akan terjun dalam lautan api, ya, binasa untuk selama-lamanya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita hari ini, supaya kehidupan kita, ya, dikuasai oleh apa? Ya, oleh firman. Ya, dalam tabernakel ada 12 kepul roti di atas meja, roti saja. Tapi meja itu bicara hati kita. Nah, kalau hati kita kosong dari roti, ya, kosong dari firman, maka yang mengisi hati kita adalah roh-roh jahat, roh-roh najis. Sehingga hati itu menjadi gudangnya dosa. Membuat orang itu akan hidup dalam dosa. Perkataan, perbuatannya, ya, seluruh hidupnya akan dikuasai oleh dosa, ya, sehingga, ya, ini akan membawa dia kepada, ya, keadaan yang semakin hari semakin buruk, semakin jahat, semakin najis, ya, sampai nanti akan ditenggelamkan dalam lautan api. Itu sama dengan Babel, ya, menuju pada puncaknya, ya, itulah Babel, sundal besar, ya, kesempurnaan dari dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Ya, pada akhirnya Babel ditenggelamkan dalam laut, ya, untuk selamanya. Ya, di sini babi ini bicara roh jahat, ya, roh najis. Ya, jadi kehidupan yang, ya, hidup di dalam dosa, ya, dosa kejahatan, dosa kenajisan, itu adalah kehidupan yang, ya, akan menuju kepada, ya, kebinasaan, ya, lautan api untuk selama. Jadi, sekali lagi saya katakan menjadi suatu pelajaran bagi kita untuk kehidupan kita hari-hari ini dikuasai oleh firman. Ya, biarlah kita membuka hati kita, ya, untuk kebenaran firman itu, ya, yang menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, membuka hati, ya, mulai dari kita membuka apa? Telinga. Ya, dalam setiap ajarannya Yesus selalu berkata, barang siapa, ya, bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, kalau kita membuka telinga, mendengar firman dengan sungguh-sungguh, maka itu akan masuk ke dalam hati, ya, tersimpan dalam hati, menjadi iman di hati kita.
Tapi kalau mendengar firman saja, ya sudah tidak sungguh-sungguh. Ya, firman itu tidak mungkin akan masuk dalam hati. Tidak mungkin akan jadi iman. Maka selalu saya katakan, ya, saya sampaikan ya, bahwa ya, mendengar firman itu hal yang menentukan dalam hidup kita. Saat-saat kita mendengar firman ini, saat-saat yang menentukan hidup kita, nasib hidup kita kemudian hari. Ya, apakah kita naik, terangkat, ya, bertemu Tuhan di awan-awan, atau terjun, ya, terjun dalam lautan, ketemu setan selamanya binasa. Itu ya tergantung saat kita menerima firman. Kalau saat kita menerima firman main-main, mengantuk, ya, tidak sungguh-sungguh, ya, firman itu akan dirampas oleh siapa? Burung, setan, ya, roh najis. Ya, sehingga tidak bisa bertumbuh dalam hati kita, tidak bisa ya, tersimpan dalam hati. Ya, karena sebelum ditaburkan sudah diambil ya, benih itu diambil oleh roh najis, ya, sehingga tidak bisa menguasai atau tidak bisa tertanam dalam hati kita, sehingga di hati kita siapa? Nah, itu tadi roh najis itu ya, yang ambil firman ya, dia akan menguasai hati kita. Nah, sehingga nasibnya seperti yang kita baca, terjun ya, ke dalam lautan, ya, lautan api untuk binasa selamanya. Ya, semoga ya, kehidupan kita kehidupan membuka hati kita, mulai dari telinga kita buka untuk mendengar firman yang sungguh-sungguh, sehingga kemudian ya, tertanam dalam hati, menjadi iman ya, dalam hidup kita, sehingga kita praktekkan. Ya, contohnya seperti ini, orang yang disembuhkan Tuhan ini, orang di Gerasa ini, orang yang tadinya sudah dikuasai oleh roh jahat, tapi ketika bertemu dengan Yesus, nah, dia tertolong. Nah, sekarang ya bagi kita pribadi, Yesus ini sama dengan firman, ya, firman pengajaran yang benar. Nah, sekarang pagi ini kita bertemu dengan Yesus. Kita datang dalam rumah Tuhan, kita bertemu dengan Dia lewat kita mendengar firman. Ya, jadi saat kita mendengar firman pagi ini sama dengan kita bertemu dengan Yesus. Ya, untuk disembuhkan, ya, haleluya, untuk ditolong oleh Tuhan ya, dari ya segala ya, pekerjaan setan hari-hari ini yang ya, akan menjerumuskan kita dalam dosa. Begitu kita bertemu dengan Tuhan, kita akan tertolong. Roh jahat, roh najis disingkirkan, pribadi Yesus yang menguasai hidup kita. Nah, buktinya di sini, ya, orang ini bisa menjadi saksi. Ya, jadi orang yang ya, bisa ya, haleluya, membuka tadi mulai dari telinga, hati ya, untuk ya, diisi oleh kebenaran firman. Ya, pribadi Yesus yang menguasai hidupnya, firman yang menguasai hidupnya, sehingga dia akan menjadi saksinya Tuhan. Ya, Tuhan katakan, pulanglah ke rumahmu, ya, kepada orang sekampungmu, beritahukanlah segala apa yang sudah diperbuat Tuhan atasmu, bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Ya, sehingga orang ini ya, dia bisa menjadi saksi di daerahnya, di Dekapolis ya, dan di daerah sekitarnya, dan orang yang mendengar semua menjadi heran ya, percaya kepada Tuhan ya, tadinya orang yang ya, begitu jahat, najis, orang yang tidak bisa dikendalikan ya, menjadi sandungan, keras ya, pukul dirinya dengan batu, ya, orang yang keras hati ya, keras hidupnya, suka itu ya, memukul diri ya, itu ya, ini bicara nikah rumah tangga ya, haleluya ya, ia dipukul diri sendiri ya. Diri ini adalah ya, haleluya, dalam nikah itu adalah istrinya, itu adalah suaminya ya, haleluya. Nah, ini kita perhatikan ya, nikah di sini ya, nikah yang sudah hancur ya, yang selalu bersuasana kuburan ya,
Suasana kuburan ya suasana ratap tangis. Orang kalau ke kubur ya orang akan menangis, meratap di situ. Ya, jadi ini gambaran ya, kehidupan nikah yang sudah hancur. Ya, nikah yang tiap hari ya, ada tangisan, ada perkabungan, ya, keluh kesah dan sebagainya, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, karena orang ini memukul diri dengan batu. Nah, orang yang sudah menikah itu satu, ya, dua menjadi satu. Jadi kalau ada orang yang memukul istrinya, memukuli suaminya, itu sama dengan orang yang begini. Ya, orang yang dikuasai oleh setan. Ya, sebab tidak pernah ada orang yang normal memukuli dirinya, tidak mungkin. Efesus pasal yang ke-5 mengatakan dia akan merawatinya, dia akan mengasuhnya. Ya, tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Tapi kalau sampai dia benci tubuhnya, dia pukuli, dia ya, sakiti dirinya, berarti itu ya, orang dikerasa ini, ya, orang kerasukan setan, orang yang tidak normal. Ya, mohon maaf ya sudah. Jadi menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Mungkin dulu seperti itu, ya, mungkin ya, dulunya seperti itu, orang yang keras hati. Ya, juga dalam rumah tangga ada kekerasan, dia memukuli ya, diri dengan batu sama dengan memukuli suami, memukuli istri, anaknya ya dengan ya, boleh pukul anak tapi ya itu di batas yang wajar, ya, jangan sampai berlebihan. Ya. Saya baru-baru lagi lihat ada berita ya, seorang ayah memukuli anaknya dengan luar sampai ya, diterjunkan dalam kolam, dipukul di situ. Ya, sudah berlebihan. Ya. Boleh, orang tua boleh pukul, harus pukul anak. Ya, tapi jangan sampai berlebihan. Nah, kalau sudah berlebihan ya ini orang di sini ya, yang kerasukan setan. Ya. Tapi begitu bertemu dengan Yesus, dia menerima firman. Ya, haleluya. Mendengar firman pengajaran yang sungguh-sungguh membuka hatinya, ya, melembutkan hatinya. Ya, untuk menerima firman, wah keadaannya berubah 180 derajat, berubah. Ya, orang semua heran ya. Ketika ya orang-orang ya, yang dari kampung sekitarnya itu ayat 14, mereka datang melihat apa yang telah terjadi. Mereka ya, melihat orang yang kerasukan itu duduk, wah sudah duduk tadi berkeliaran, tidak ada orang bisa menjinakkan dia. Ya, dia selalu berkeliaran di pekuburan. Tapi sekarang dilihat, oh sudah duduk dia, kemudian sudah berpakaian, tadi telanjang dan sudah waras. Nah, jadi mulai dari dia duduk. Nah, duduk ini menunjuk kehidupan yang tergembala. Duduk di rumput, ya kan? Orang yang diberi makan oleh Tuhan dengan ya, 5 roti 2 ikan yang digandakan oleh Tuhan. Ya, itu bicara pembukaan rahasia firman Tuhan yang menuntun orang-orang untuk duduk di rumput, duduk dalam pengembalaan atau mantap dalam pengembalaan. Jadi orang yang menerima firman pengajaran yang benar, membuka dari telinganya, membuka hatinya untuk mempraktekkan firman, maka pasti dia bisa duduk ya, dalam penggembalaan atau sama dengan mantap dalam penggembalaan. Sudah berpakaian, diberi pakaian kesucian oleh Tuhan. Ya, tadinya pakaian, ya, bahkan tidak berpakaian, telanjang, tapi diberi pakaian. Ya, pakaian kebenaran, pakaian kesucian. Sampai nanti akan menjadi pakaian lenan halus, ya. Pakaian kesempurnaan atau pakaian mempelai. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, semoga ini menjadi kenyataan dari hidup kita hari ini. Untuk semakin membawa hidup kita kepada firman pengajaran benar, untuk semakin mantap dalam pengembalaan, sehingga semakin hari kita semakin dibenarkan, disucikan, ya, sampai kita bisa menjadi kehidupan yang sempurna. Puji Tuhan. Dan ya, bersama dengan firman, bersama dengan pribadi Yesus di ayat selanjutnya
kita sudah membaca ada dua yang terjadi di sini. Ya, ada perempuan 12 tahun pendarahan sembuh, ya, yang menjamah jubah Yesus. Kemudian orang yang sudah mati, anak yang sudah mati, dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Nah, ini luar biasa ya, kalau kita bersama Yesus, bersama firman pengajaran, duduk mantap dalam pengembalaan. Semakin hari semakin benar, semakin disucikan. Ya, maka langkah-langkah hidup kita bersama Tuhan adalah langkah-langkah mujizat, ya, langkah-langkah kemenangan bersama dengan Tuhan. Asal kita selalu memiliki, ya, suatu, ya, haleluya, iman yang sungguh-sungguh, ya. Di ayat yang ke-33, perempuan itu menjadi takut dan gemetar mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, kata Yesus kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, jadi setelah kita, ya, mulai dari kita melembutkan hati kita, mendengar firman dengan sungguh-sungguh, percaya yakin pada firman, praktek firman, kemudian sudah mantap dalam pengembalaan, tekun, setia, ya, benar, suci, ya, maka satu yang kita harus pertahankan, apa itu? Iman kita, kepercayaan kita, ya, kepada firman, kepada kuasa Tuhan. Ya, seperti perempuan ini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini suatu keyakinan yang sungguh, ya, haleluya, tidak dimiliki oleh orang-orang lain pada waktu itu. Ya, di ayat lain mengatakan Tuhan sampai heran dengan imannya orang ini. Ya, begitu besar imannya. Ya, haleluya, asal menjamah jubah saya, katakan aku akan sembuh. Jadi dia tidak ragu sih, gitu. Ya, banyak orang, ya, seiring berjalan waktu mulai ragu pada firman. Ya, sudah semakin lama dalam pengajaran, bukan semakin lama semakin yakin, malah semakin ragu. Nah, mulai dari saya, yuk kita sudah mau 10 tahun pengembalaan di sini. Bagaimana? Ya, sudah memasuki 10 tahun, semakin yakin atau mulai oleng, mulai ragu, banyak keraguan. Ya, Tuhan periksa hati kita pagi ini. Ya, bagaimana dengan iman kita terhadap firman, pengajaran yang benar yang kita sudah terima hari ini. Si perempuan ini katakan dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Satu kali mendengar, dia percaya sungguh-sungguh. Bagaimana dengan kita yang sudah berulang kali, bahkan sudah mau 10 tahun digembalakan oleh firman pengajaran. Itu banyak firman kita sudah dengar, kita terima. Bagaimana sikap kita? Semakin yakin atau masih banyak keraguan? Ya, periksa masing-masing iman kita pagi ini. Ya, haleluya. Kalau sudah mulai luntur, mulai goyah, yuk kuatkan iman, kuatkan iman kita kepada Tuhan. Ya, haleluya. Sekalipun ya di ayat selanjutnya, wah, banyak orang yang mengejek, banyak orang tertawa, baik, tertawa, ya, tertawa kepada imannya orang, ya, yang sungguh-sungguh pada pengajaran ini. Ya, memang itulah, ya, yang kita alami atau apa istilah konsekuensinya dalam pengajaran ini. Semakin kita sungguh-sungguh, ya, semakin, ya, tantangan juga kita hadapi. Ya, khususnya 2 Petrus pasal 3, tampil pengejek di akhir zaman. Apa itu kamu? Wah, kamu sudah, ya, 3 kali ibadah, sudah doain, tapi kok begitu terus hidupmu. Banyak orang mengejek. Ya. Orang yang tertawa di sini, ya, ketika Tuhan berkata, dia cuma tidur saja. Wah, orang tertawa. Ya. Di ayat yang ke-39 itu, begitu dia masuk, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tapi tertidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu.
mengejek itu orang yang tidak layak. Itu orang yang akan diusir oleh Tuhan. Ya, termasuk kita. Ada yang tertawa pagi ini, ada yang ragu, ada yang bimbang, akan diusir Tuhan juga. Tidak layak itu masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya, Yerusalem baru pertama yang tidak ada apa? Laut tidak ada lagi. Apa itu laut? Hati yang bimbang. Jadi kalau saudara masih bimbang, masih ragu, bahkan mengejek, wah ini orang yang tidak layak. Pertama kali orang yang dibuang dalam lautan api. Ya, tetapi orang-orang penakut, orang yang tidak percaya, dibuang dalam lautan api. Itu orang yang ragu, orang yang bimbang, itu yang pertama kali dibuang dalam lautan api. Ya. Ya, satu waktu akan keluar dari tubuh Kristus. Jadi menjadi awasan bagi saya, bagi kita semua. Untuk semakin hari kita semakin yakin, semakin percaya, berpegang teguh pada firman pengajaran benar. Ya, dan selalu percaya, berseru kepada Tuhan. Tersungkur, perempuan ini dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Haleluya. Berjuang, mendekati Yesus. Mari perjuangan kita terus datang kepada Tuhan. Tersungkur, percaya, berseru kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Itu sekalipun dia menghadapi banyak tantangan, ya, orang berdesakan berkerumun, dia dalam keadaan lemah dia datang kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ya. Bagaimana ya rumah doa, bagaimana selama ini masih dijalankan atau tidak? Ya. Tuhan tahu semua, Tuhan yang melihat semua. Apa yang saudara lakukan selama ya saya tidak ada di tempat ini. Semoga semuanya tetap sungguh-sungguh berjuang mendekati Tuhan. Ya. Bukan malah sebaliknya, malah menjauh. Ya. Nah, orang yang sudah malah menjauh ini, ya, itulah orang yang ragu, orang yang bimbang. Bahkan mengejek, tertawa, ya sudah, semakin jauh sudah, semakin keluar, akan diusir, ya, keluar dari pembangunan tubuh Kristus. Ya, cepat atau lambat orang itu akan keluar. Semoga kita tetap bertahan, ya, haleluya. Siapapun yang tetap mau tergembala, ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, saya akan tak mengembalakannya. Jadi ya seperti ya saya belajar seperti Yesus dan murid-muridnya untuk menolong satu orang, untuk ya haleluya, menolong, melawat, ya melayani satu orang melewati badai di tengah lautan. Yang dilayani cuma satu orang di Pulau Gerasa. Kemudian kembali lagi. Haleluya. Begitulah ya pelayanan yang sesungguhnya. Ya, pelayanan sesungguhnya itu pengabdian, membawa jiwa-jiwa pada Tuhan, bukan mencari keuntungan. Ya. Jadi kalau ada satu orang yang mau digembalakan, saya akan tetap menggembalakan domba-domba itu. Ya, sekalipun yang lain, wah sudah tidak mau lagi. Kalau masih ada satu, ya, masih tetap dilayani. Ya, kecuali ya seperti sini, Yesus diusir, ya sudah. Ya, kalau saya diusir dari sini ya sudah, nah. Tidak mungkin juga saya akan tetap bertahan, wah saya mau di sini, nah. Ya, haleluya. Semoga kita mengerti, semoga kita sungguh-sungguh hari-hari ini bahwa hidup kita harus semakin duduk mantap dalam pengembalaan, semakin benar, semakin suci, semakin yakin, semakin percaya pada firman, pada kuasa Tuhan, terus mendekati Tuhan, bersungkur di bawah kakinya, percaya, berseru kepadanya. Oh haleluya, sehingga tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Ya, yang sudah 12 tahun lamanya sembuh, yang mati bangkit, tidak ada mustahil. Ya, bagi Tuhan ada waktunya Tuhan. Ya, haleluya. Tentu perempuan tidak menyangka di tahun yang ke-12 dia ditolong oleh Tuhan. Ya, kita semua memiliki waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, semua memiliki waktu. Tentu setiap waktunya kita dengan waktunya orang lain itu berbeda. Ya, haleluya. Hanya Tuhan yang tahu kapan waktu itu. Jelas apa yang kita lakukan, tetap duduk mantap dalam pengembalaan,
terus mendekati Tuhan, terus percaya, semakin percaya, berseru kepada-Nya. Haleluya. Pasti, ya, mujizat pasti terjadi. Ya, tidak ada yang mustahil untuk ya kita boleh alami dalam hidup kita. Dan juga kita akan semakin menjadi terang, menjadi saksinya Tuhan. Ya, semakin suci, semakin dipakai Tuhan. Menjadi terang, menjadi saksinya Tuhan, bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya, itu tugas kita. Tuhan kata, pulanglah ke rumahmu, ayo jadi saksi di rumah tangga masing-masing. Suami jadi saksi kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, kepada orang tua, sesama saudara. Ayo kita menjadi saksi dalam rumah kita, dalam keluarga kita, ya, kepada orang-orang sekampungmu, ya, orang-orang sekitar lingkungan kita. Dan kita menjadi saksi juga kepada mereka, ya, membawa mereka datang kepada Tuhan. Oh, haleluya. Semoga itu yang kita alami hari-hari ini. Kita terus ya menjadi kehidupan yang mengalami dalam hidup kita langkah-langkah mujizat. Kenapa? Karena kita selalu datang kepada Tuhan. Ya, duduk mantap dalam pengembalaan, mendekati Tuhan lewat seruan kita. Ya, tersungkur di bawah Tuhan, percaya, berseru kepada-Nya, dan tidak jemu-jemu untuk datang, berjuang terus untuk mendekati Tuhan. Ya, maka pasti kita akan mengalami ya mujizat Tuhan, ya kuasa Tuhan, ya akan menghapus segala kemusnahan, dan terutama kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sampai kita menjadi kehidupan yang sempurna. Ya, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita pujikan. Biar ku jamah Yesus Tuhan. Cik. Biar ku jamah jika Dia melawat hidupku, agar orang mengenal Tuhan, agar orang mengenal Tuhan. Bila pada mereka aku saksikan, bila pada mereka aku saksi, tangannya selalu tangannya selalu hidupnya bahagia rasa susah. Biar ku jamah kasihnya budi dengan ucap dengan sungguh-sungguh. Percaya pada firman lagi, semakin percaya, semakin banyak kita mendengar firman, semakin kita percaya pada firman. Kamu
sampaikan firman kita sudah dengar. Haleluya. Terus mendekati, bersungkur di bawah kaki. Haleluya. Pasal ucap, pasalnya cobaan aku sembuh. Sungguh-sungguh percaya. Kita berseru kepada Tuhan. Percaya, berserah, berharap. Haleluya. Lagi, sekali lagi. Haleluya. Tangan Tuhan pasti akan terulur bagi kita. Tuhan tidak membiarkan orang ini terus tersungkur di bawah kakinya. Pasti akan mengalami uluran tangan Tuhan untuk mengangkat kehidupan kita semua, memulihkan, menolong, mengadakan mujizat di tengah-tengah hidup kita. Haleluya.
Biar ku jamah Yesus Tuhan, agar sinar kasih-Nya ku terima. Tangannya selalu diulurnya, tangannya selalu diulurnya, baginya rasa susah. Biar ku jamah Yesus akan sinar kasih-Nya ku terima. Bagi berdiri sampai saat ini tangannya masih diulurkan bagi kehidupan. Merasa tidak mampu, merasa tidak berdaya, dia selalu percaya kepada Tuhan, berseru kepada Dia dalam keadaan yang tidak berdaya. Terus datang bersama, terus sungguh bagi Tuhan, terus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh.
tangannya pasti diulurkan bagi. Haleluya, pasti akan menolong, mengangkat lagi. Mari yang merasa tidak mampu, tidak berdaya, mau percaya kepada Tuhan, angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Masa puja, masa cobanya, aku akan sembuh. Sungguh besar imannya dari perempuan ini, selalu datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya, tidak ada keraguan. Tuhan mencari iman yang seperti ini di antara kita. Semoga dia mendapati di antara kita. Haleluya, haleluya, merasakan sinar kasih-Mu Tuhan yang Kau sinarkan bagi kami, sehingga merasa damai sejahtera bersama Tuhan. Kami merasa tenang Tuhan, kami merasa bahagia bersama Kau di tengah-tengah dunia yang bergelora hari ini Tuhan. Kami merasa damai, merasa tenang, semakin merasa bahagia bersama Kau. Haleluya. So kami yakin bersama kalau badai pasti teduh, tidak ada badai yang tidak bisa diteduhkan, semua akan diteduhkan Tuhan. Haleluya, semua akan ditolong, semua akan diangkat Tuhan. Haleluya, kuasa mujizat-Mu terjadi bagi kami semua. Terima kasih. Tolong katakan, apapun yang kami hadapi, yang kami alami dalam setiap kehidupan kami, baik secara pribadi Tuhan, pergumulan dalam pribadi, pergumulan dalam nikah, dalam Tuhan, oh rumah tangga masing-masing, keluarga umatmu semua, buah-buah nikah semua, dalam pekerjaan, studi, masa depan semua, apapun ini, hadapi umatmu saat ini Tuhan, hari-hari ini yang mereka hadapi Tuhan, yang semakin mustahil Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada-Mu. Tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Kau Tuhan. Selalu datang, tidak jemu-jemu datang, pagi siang malam berseru kepada Kau Tuhan. Nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan bagi kami semua. Haleluya. Atas semua pergumulan dihadapi, percaya ada waktu yang tepat mana Tuhan menolong kami Tuhan. Pertolongan tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu dalam setiap kehidupan. Baik yang ada di sini, yang ada di Palu, dimanapun umat berada saat ini, semua dijamah, ditolong Tuhan, semua dipulihkan Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Semua yang dihadapi, oh Tuhan yang akan menyelesaikan semua bagi kami. Oh, menyatakan suatu rencana yang indah dalam setiap kehidupan pribadi, nikah, rumah tangga, pekerjaan, masa depan semua. Yang terbaik, yang terindah Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga dalam pelayanan kami di tempat ini, pelayanan di Palu Tuhan, serahkan dalam tangan Tuhan. Pagi siang malam terus dinaikkan seruan ini kepadamu Tuhan. Haleluya. Kasihanlah kiranya pelayanan kami di sini memasuki 10 tahun kepala Tuhan, tolong kiranya. Haleluya. Banyak kami hadapi yang mustahil Tuhan, untuk sarana fasilitas pelayanan membangun rumah-Mu di tempat ini Tuhan, terus
memohon belas kasih kemurahan-Mu, menyatakan Tuhan kuasa mujizat-Mu, Tuhan mengulurkan tangan-Mu, memerintahkan berkat-Mu bagi kami, digunakan dalam pelayanan pembangunan tubuh ya Tuhan. Kalau seluruh rumah tempat ini boleh terbangun, menampung jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa untuk digembalakan dalam firman pengajaran. Mungkin juga pelayanan Kota Palu, saya juga tempat pelayanan Tuhan sedia menampung jiwa-jiwa digembalakan dalam firman pengajaran yang benar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga pelayanan tempat yang lain, pelayanan para hamba-Mu, lalu melayani pekerjaan Tuhan di desa, di kota, dimanapun, di seluruh Indonesia, seluruh dunia ini Tuhan, tolong kiranya pelayanan mereka semua kuatkan dalam pelayanan, berkati pelayanan mereka semua, pakai semua Tuhan menuju pada kesatuan tubuh Kristus yang sempurna ya Tuhan. Juga Tuhan, ibadah-ibadah persekutuan dan fellowship yang diadakan Tuhan, yang saat ini yang sedang berlangsung, fellowship di malam Tuhan, tolong kiranya Kau sudah memberkati ibadah pertama Tuhan, kiranya ibadah kedua dan ibadah ketiga semakin Kau nyatakan pribadi-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Pendeta Wijaya dengan hikmat membuka rasa melawat setiap hamba umat-Mu yang hadir dalam mengikuti ibadah persekutuan kami, mengikuti juga lewat siaran langsung semua Tuhan, dilawat di dalam negeri, luar negeri, semua dilawat oleh Tuhan. Firman pengajaran banyak jiwa-jiwa dituai dalam firman pengajaran daripada. Terima kasih. Juga sinode GPT Tuhan, tolong kiranya sidang yang kedua sudah selesai, juga menuju pada sidang yang ketiga dan seterusnya Tuhan, semakin campur tangan menjadikan semuanya baik untuk keriduan kami. Yang organisasi GPT dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bangsa negara kami, pemerintah kami Tuhan berkati, pemerintah dari pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai pemerintah di desa-desa Tuhan berkati. Destovia Tambu, kepala desa, perangkat desa, Tuhan berkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin negeri ini beri hikmat, rasa takut akan Tuhan, keadilan Tuhan, pemerintah Tuhan, kepada seluruh masyarakat Tuhan merasakan haleluya dampak dari pemerintahan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah bangsa ini, pulihkanlah bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, banyak jiwa-jiwa dituai dalam firman pengajaran benar, sampai satu waktu Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Buat kami hamba-Mu, umat-Mu, gereja dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Jadi bintang-bintang bercahaya menuntut banyak orang pada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Menyerahkan sepanjang hari ini aktivitas kami dimanapun kami berada, Tuhan yang melindungi, menyertai, dibungkus demi kuasa darah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Yang bekerja Tuhan tolong semua pekerjaan yang dilakukan di Tuhan, di sawah, di kebun, di kantor, toko dagang, tempat reparasi, dimanapun apa yang mereka sedang usahakan, kerjakan Tuhan, buka jalan, bukakan pintu berkat Tuhan, berkat diberitakan, digunakan dalam pelayanan pembangunan Tuhan. Kembalikan jam-jam ibadah, sebentar sore ibadah kaum muda dan seterusnya Tuhan. Selagi masih ada kesempatan ibadah melayani kami gunakan yang sebaik-baiknya, semakin setia, taat, sungguh-sungguh berkobar-kobar dalam pelayanan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, tolong semua mujizat terjadi bagi kami semua. Yang sakit Tuhan tolong kiranya, haleluya, mulai kelemahan tubuh Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, beri tubuh yang sehat kuat bagi kami, pakai untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di hari-hari yang terakhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih terus baik bahwasan itu selamanya kasih setiamu yang ajaib, yang abadi menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja, mempelai surga dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam musuh itu Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sambut hari baru ini kami melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.